Sebelumnya saya dan teman-teman saya ke sini ingin wawancara Bapak terkait kemacetan lalu lintas di Padang Sara ini khususnya. Apakah Bapak bersedia diwawancarai terkait kemacetan lalu lintas di Padang Utara ini? Boleh tahu dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya itu Ramadeni dari Unit Lantas Padang Utara. Nah, tadi kan kami sudah ada observasi di lapangan di pagi hari. Nah, pertanyaannya itu, tadi kan di pagi hari itu lumayan macet ya Pak. Jadi biasanya jam-jam berapa aja tuh Pak macet di sini? Apakah cuma pagi hari atau siang atau sore hari Pak? Kalau itu menjawab dari pertanyaan dari mahasiswa terkait kemacetan jam berapa saja kemacetan di khususnya di Simpang Bulik kan ya? Iya Pak. Kita mau Simpang Dewasi biasanya kemacetan itu terjadi pada pukul 06.30 atau jam 07.00 jam rawan masuknya anak sekolah, periksa anak sekolah. Terus apalagi kalau hujan misalnya kan anak-anak orang tua mengatakan anak-anaknya mobil, saya itu faktor macetnya. Kalau enggak sore setiap merawat pulang kerja jam 5, jam 5:30. Oke, baik Pak. Terus biasanya apa yang menyebabkan kemacetan itu Pak? Kemacetan di jam-jam 6.30 tadi ya Pak? Terus di sore harinya Pak? Biasanya penyebab kemacetan emang harus tadinya emang padat karena banyak sekolah yang dari utara ke kota lumayan banyak misalnya. Itu biasanya faktornya karena ada halte stasiun Transjakarta Tes Padang Pak? Padang. Biasanya karena berhenti terus mobil atau kendaraannya biasanya langsung ambil arah dari kanan, biasanya ada macet atau katanya angkot yang berhenti sepuluh hitam. Ya itu kalau jam sore biasanya jam 6 atau jam setengah 5. Biasanya faktor yang pada macetnya biasanya anak orang pulang kerja dan anak sekolah. Biasanya Surya kan biasanya ada pauga. Tahu. Yang pauga itu biasanya kan dia menyeberang dan jalan. Biasanya tidak pada jalurnya, biasanya kan tidak boleh ke utara, dia menekan uang mungkin kan, ya itu biasanya. Terus biasanya itu di mana ya titik-titik yang rawan macet Pak? Di mana biasanya Pak? Di Simpang Hitam, di Jalan Cilian. Jadi di mana? Iya Pak, itu dari sini. Oh, pas membelok ini ya? Ah iya situ, kan Pak Soda kan. Ya, terakhir Pak. Itu macet kan bukan cuman udah bulan-bulan ini aja, pasti sebelum-sebelumnya udah terjadi macet kan Pak? Jadi itu apakah udah ada solusinya gitu dari aparat kepolisian atau ada nggak solusi yang relevan atau yang efektif agar tidak terjadi kemacetan? Karena kan kalau macet di jam-jam sekolah itu buat terlambat ya Pak. Jadi apakah ada solusinya Pak? Biasanya solusinya saya tanya sama senior saya yang udah beberapa tahun di sini, katanya memang dari tahun misalnya tahun 2001, dari 2003 emang ini simpang jalan ini memang macet terus. Jadi solusinya biasanya dari Pemkot Kota ya, untuk halte ini biasanya bagusnya dipindahin agak ke tepi. Nah ini kan di halte Bang Padang kan terlalu ke tengah kan? Nah terlalu ke tengah, terus dekat juga dengan simpang. Jadi apakah udah ada responnya dari Pemkot Pak atau ada perubahan tentang haltenya? Kan ini masih di tengah Pak. Jadi apakah udah ada responnya Pak gitu? Atau gimana? Atau memang tetap di sana aja gitu tanpa responnya gitu? Sekarang ini dari pihak Pemkot belum ada informasi. Kami dari pihak kepolisian cuma bisa mengatasinya misalnya dengan cara misalnya ada orang putar sebelah kiri di sepanjang hitam, kami geser ke tepi ke kanan, kami percepat arah. Nah tadi ada nyinggung Pak Olga tadi Pak. Menurut Bapak itu Pak Olga itu membantukah atau tidak? Menurut kami ada kepolisian, kalau mungkin bagi pengendara kendaraan kan yang dia dibantunya untuk menyeberang, mungkin dia merasa terbantu. Mungkin di dalam pasal dalam undang-undang nggak ada yang namanya Polda.
Oh, enggak pun ada. Pokoknya yang mengatur lalu salin atau lalu lintas sama ada pihaknya polisi atau dishub. Misalnya kalau ini bertindak dia benar, nah mungkin apa PP razia kan. Nah, berarti kalau PP razia tandanya dia berbuat salah kan. Apalagi dia ada ini misalnya dia mau minta uang. Berarti nggak ada razia ya Pak? Ada lah CPP bisa tiap sore ya. Ada PP razia. Tapi lebih lama nggak itu sore hari sampai malam hari Pak? Ya, itu kan namanya jam kerja, dia memanfaatkan jam kerjanya. Karena jam kerja harus selanjutnya, dia memanfaatkan kesempatan itu. Jadi apa pesan Bapak untuk pengendara yang sering melanggar lalu lintas Pak? Nah, jadi pesan saya sebagai anggota unit Lantas Mobil Utara, khususnya anggota kepolisian, pesan saya bagi yang berkendara bagi yang melanggar agar kedepannya untuk mematuhi orang lalu lintas dan menjaga keselamatan bagi pengendara. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan tadi dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara Pak. Semoga untuk kepolisian Padang Utara ini lebih maju dan lebih baik lagi Pak.